Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pada perkuliahan kita, yaitu pada pertemuan yang keenam, sedangkan materi yang kita bahas adalah materi kuliah yang kelima. Adapun judul pertemuan kita, perkuliahan kita pada hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, di dalam pertemuan ini juga di samping kita bicara tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, kita juga nanti akan bicara tentang kewarganegaraan, bagaimana cara-cara mendapatkan atau kehilangan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, maka pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan ataupun tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh pada pertemuan kali ini kita bagi dalam 5. Yang pertama yaitu diharapkan nanti setelah mengikuti perkuliahan ini bisa menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang kedua bisa memberikan contoh tentang hak dan kewajiban warga negara yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Juga yang ketiga itu menjelaskan cara mendapatkan dan kehilangan status kewarganegaraan. Sedangkan tujuan pembelajaran keempat yaitu menjelaskan mengapa negara-negara pada prinsipnya menghendaki warga negaranya memiliki status kewarganegaraan tunggal. Dan yang kelima yaitu bisa mencontohkan kasus tentang kewarganegaraan ganda. Mengapa kewarganegaraan ganda itu bisa terjadi? Baik, langsung saja kita masuk pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama mengenai konsep hak dan kewajiban. Nah, sebelum kita berbicara hak dan kewajiban, alangkah baiknya kita pahami dulu konsep adil. Nah, kata adil bukanlah sesuatu yang asing, yang tidak pernah kita dengar, tapi semua orang, keadilan itu ada yang diinginkan oleh semua orang dalam semua kehidupan ini. Nah, itu bisa kita lihat kalau kita pergi ke pengadilan, maka akan tampaklah gambar timbangan yang sejajar. Nah, itu coba menggambarkan bahwa adil itu seperti timbangan yang tidak berat sebelah, atau kalau kita lihat ke perguruan tinggi yang ada jurusan ilmu hukum, ya, bahwa jurusan itu ikut andil menggunakan simbol timbangan sejajar sebagai gambaran kalau hukum harus bersifat adil. Nah, dari ilustrasi tersebut bahwa adil yang digambarkan dengan timbangan yang sejajar, rata, seimbang, dan tidak berat sebelah antara hak dan kewajiban. Nah, secara sosiologis manusia memiliki status lebih dari satu. Nah, ya, misalnya seseorang itu bisa menjadi seorang guru di sekolah, ya, sebagai orang tua dalam keluarganya, juga di masyarakat mungkin bisa sebagai ketua RT, ketua RW, dan sebagainya. Nah, jadi satu orang itu bisa memiliki 3 status sekaligus. Nah, berbicara masalah adil, tentu orang yang memiliki status 3 tadi harus memainkan perannya sesuai statusnya. Artinya, pada saat mengajar di sekolah, ya sebagai seorang guru mengajar di sekolah, ya, walaupun nanti di kelas ada anaknya. Nah, dia memiliki kewajiban memainkan peran sebagai guru dan anaknya memiliki hak perlakuan yang sama dengan peserta didik yang lain. Dengan demikian maka peran seseorang sebagai guru itu sudah berlaku adil, ya. Nah, dengan gambaran tersebut maka sangatlah jelas bahwa adil merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan dengan hak dan kewajiban. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai konsekuensi seseorang dengan statusnya, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima sebagai konsekuensi pemenuhan kewajiban. Dari pengertian tersebut tergambar bahwa hak dan kewajiban merupakan 2 konsep yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan.
Selanjutnya kita masuk kepada konsep warga negara. Ya, konsep warga negara. Warga negara adalah anggota negara. Demikian secara singkat pengertian umum tentang warga negara. Nah, dalam undang-undang disebutkan bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, sebagai anggota negara, warga negara mempunyai hubungan yang khusus, yaitu hubungan hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik satu sama lainnya dimanapun ia berada, baik di dalam negara atau di luar negaranya. Seperti TKI yang bekerja di luar wilayah negara Republik Indonesia, mereka memiliki kewajiban, ya, dan begitu juga sebaliknya, negara Republik Indonesia memiliki kewajiban melindungi para TKI walaupun mereka berada di luar negeri. Ya, misalnya tetap membayar pajak, ya, walaupun bekerja di luar negeri, tapi juga negara berkewajiban melindungi warga negara walaupun mereka sedang berada di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia. Nah, warga dalam istilah Belanda disebut Staatsburger, sedangkan dalam bahasa Inggris diterjemahkan citizen dan dalam bahasa Prancis citoyen. Istilah warga negara dari kedua bahasa Inggris dan Prancis cukup menarik mengingat kedua istilah tersebut berarti warga kota. Ini tentu tidak terlepas dari konsep polis pada masa Yunani purba. Nah, konsep negara modern atau negara kebangsaan nation state dewasa ini yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-18 mengacu pada konsep polis Yunani purba itu. Nah, polis mempunyai warga negara yang disebut warga polis atau warga kota atau citizen atau citoyen. Nah, konsep warga negara berawal dari hamba atau kaula negara. Mereka dahulunya hamba raja, tapi dengan menyebut istilah warga negara, mereka menjadi orang merdeka. Ia bukan lagi hamba raja, melainkan peserta dari suatu negara. Oleh karena itu, ia kemudian memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Nah, konsep kewarganegaraan masuk ke Indonesia dikarenakan satu, adanya penjajahan imperialisme, dua, kerjasama dengan negara lain, tiga, diterima secara sukarela. Nah, prinsip hukum internasional tentang kewarganegaraan bahwa setiap negara yang berdaulat dipersilahkan untuk menentukan siapa yang masuk warga negaranya. Namun demikian tetap menghormati prinsip-prinsip hukum internasional seperti menarik di dalam negaranya orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungan. Dua, penetapan kewarganegaraan atas dasar agama, bahasa, dan warna kulit. Tiga, menentukan siapa warga negara lain. Nah, manfaat status kewarganegaraan adalah adanya kepastian hukum yang berlaku pada seseorang warga negara berkaitan dengan hukum perdata dan hukum publik, sehingga hukum manakah yang mengikat orang tersebut tentunya hukum negara yang mengakui ia sebagai anggotanya. Ada dua cara untuk memperoleh status kewarganegaraan pada sebuah negara, yaitu dengan cara aktif, artinya untuk mendapatkan status kewarganegaraan dengan cara pengajuan. Yang kedua adalah pasif, artinya untuk mendapatkan kewarganegaraan tidak perlu adanya usaha atau permohonan dari dirinya, tetapi negara telah memberikannya. Hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan negara tersebut menganut azas kelahiran, tempat, ius soli, atau keturunan, darah, ius sanguinis. Azas ius soli adalah siapa saja yang lahir di negara itu, maka si anak yang dilahirkannya secara otomatis diakui sebagai warga negaranya. Sedangkan ius sanguinis adalah siapa saja warga negaranya dan di mana saja ia melahirkan anaknya. Walaupun bukan negaranya, maka anak yang dilahirkannya itu diakui sebagai warga negara oleh negara orang tuanya. Hak menentukan statusnya sebagai warga negara biasanya terjadi pada seseorang yang mempunyai jasa yang berharga kepada sebuah negara, sehingga ia diberi kesempatan untuk masuk negara tersebut dengan dipermudah atau tetap memilih negara asalnya, sehingga kepada seseorang tersebut diberikan hak. Satu, hak opsi adalah hak seseorang untuk memilih atau menerima tawaran kewarganegaraan suatu negara. Dua, hak repudiasi adalah hak seseorang untuk menolak tawaran kewarganegaraan suatu negara. Dalam menentukan statusnya sebagai warga negara, biasanya terjadi pada seseorang yang mempunyai jasa yang berharga kepada sebuah negara,
sehingga ia diberi kesempatan untuk masuk negara tersebut dengan dipermudah atau tetap memilih negara asalnya. Sebuah negara dalam menentukan warga negaranya tentu ada azas yang dapat dijadikan pedoman, yaitu segi kelahiran bisa disebut dengan azas ius soli, artinya tempat atau daerah kelahiran. Sedangkan azas ius sanguinis artinya keturunan atau darah. Kemudian dari segi perkawinan, yang pertama yaitu kesatuan hukum. Artinya dengan adanya perkawinan maka dalam sebuah keluarga harus adanya kesatuan hukum, sehingga dengan status kewarganegaraan suami istri harus sama. Selanjutnya adalah persamaan derajat, artinya dengan perkawinan campur tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan kedua belah pihak baik suami atau istri, sehingga diperbolehkan antara suami istri berbeda status kewarganegaraannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik kita. Ya, sebagaimana di awal sudah sampaikan bahwa tujuan materi pembelajaran kita pada hari ini, materi kuliah yang kelima, pertemuan yang keenam ini adalah menjelaskan pengertian hak dan kewajiban warga negara, memberi contoh hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang 1945, menjelaskan cara mendapatkan dan kehilangan status kewarganegaraan, menjelaskan mengapa negara pada prinsipnya mengendaki status kewarganegaraan tunggal, dan mencontohkan kasus tentang kewarganegaraan ganda. Kali ini kita membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, hak dan kewajiban warga negara Indonesia tentu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam banyak pasal. Kita bisa melihat di dalam pasal 27, pasal 28, pasal 29, 30, 31, 33, dan 34. Nah, dalam pasal 27 jelas diatur bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan kemudian wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi siapapun warga negara Indonesia, dia mempunyai kesamaan kedudukan di dalam hukum, harus diperlakukan yang adil, yang sama di hadapan hukum, begitu juga di dalam pemerintahan. Dan karena haknya adalah bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, maka juga berkewajiban seorang warga negara menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, selanjutnya disebutkan juga tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya, siapa saja berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, ya, agar penghidupannya juga layak, ya, bagi kemanusiaan. Nah, di sini warga negara tentu diharapkan berkewajiban, ya, bagaimana supaya bekerja, ya, menghidupi keluarganya, namun juga ya dia juga mendapatkan, negara juga berkewajiban, ya, untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, tentu dengan berbagai macam program-program pembangunan. Kemudian setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelahan negara. Ini kewajiban, ya. Tapi disebutkan bahwa di Indonesia pembelaan negara itu merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi seharusnya tidak perlu ada keterpaksaan, tetapi adalah dengan kesadaran sendiri membela negara dalam bentuk apapun sesuai kemampuan dan statusnya masing-masing. Selanjutnya kita lihat di pasal 28. Di sini disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan undang-undang. Jadi adanya punya hak kita, ya, untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, lisan, ya, tapi juga berkewajiban mematuhi, ya, undang-undang, ya, agar berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran itu dengan baik dan benar, ya, sebagaimana negara kita adalah negara Pancasila. Nah, pasal 28 juga disebutkan orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Nah, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas pelindungan dari kekerasan diskriminasi.
Selanjutnya juga disebutkan dalam pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhi kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni, budaya, ya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Kemudian setiap orang berhak memajukan dirinya dalam perjuangan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian pasal 28, ya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapatkan imbalan, perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kemudian setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dan setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Selanjutnya setiap orang bebas memeluk agama, beribadat, ya menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani. Setiap orang berhak atas kebebasan bersikap, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya di pasal 28, ya, setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azazi. Nah, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, dan memperoleh suaka politik dari negara lain. Ya, banyak sekali ya pasal 28 ini kita lihat, ya bisa dilihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 apa saja yang menjadi hak dan kewajiban warga negara. Nah, begitu juga pasal 29 jelas disebutkan bahwa negara berdasarkan ketuhanan Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi setiap warga negara dijamin untuk memiliki, menganut agama dan menjalankan ibadah agamanya dan kepercayaannya itu, ya sesuai dengan agama keyakinannya masing-masing. Nah, di pasal 30 juga kita lihat tiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia. Jadi seperti dikatakan tadi bahwa pembelaan negara, pertahanan negara itu adalah hak dan kewajiban kita semua, namun tetap juga diatur ketentuannya dan adanya manunggal tentunya antara Tentara Nasional Indonesia, ya, dengan rakyat. Nah, selanjutnya di pasal 31, ya, tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, ya. Jadi pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi hak kita, ya sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45, ya kita berhak mendapatkan pengajaran, pendidikan, ya, bersekolah dan sebagainya, ya, dengan sistem pengajaran tentunya yang harus diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, ya, Undang-Undang Pendidikan dan sebagainya. Nah, pasal 32, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 33 bicara tentang ekonomi, ya, di mana perekonomian kita adalah berdasarkan azas kekeluargaan. Semua cabang produksi yang penting dikuasai negara, ya, yang menguasai hajat orang banyak agar bisa diberikan keadilan, ya, tidak ada monopoli dan sebagainya. Nah, bumi, air, kekayaan terkandung dalam dikuasai oleh negara tentu untuk kemakmuran rakyat. Nah, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar azas demokrasi ekonomi, ya, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, di pasal 34 juga diatur bahwa fakir miskin, anak telantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah, tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Nah, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dalam bidang pendidikan, hak dan kewajiban diatur melalui undang-undang, ya, tentang sistem pendidikan nasional. Nah, hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, pemerintah diatur di sini mengenai pendidikan ini.
di mana setiap warga negara mempunyai hak yang sama memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Nah, warga negara di daerah terpencil, terbelakang, masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Nah, warga negara di daerah terpencil, terbelakang, masyarakat adat terpencil ya harus memperoleh pendidikan layanan khusus. Kemudian warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Nah, setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pasal 6, setiap warga negara berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, dan setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Itu kewajiban pemerintah ya. Kemudian kewajiban orang tua, yaitu orang tua berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Yang kedua, orang tua dan anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Hak dan kewajiban masyarakat. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Masyarakat berkewajiban memberi dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut. Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana pasal 11 disebutkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Nah, kemudian peserta didik, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Kedua, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 3, mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi, yang orang tuanya tidak mampu, dan orang tuanya yang tidak mampu membiayai pendidikannya. Kemudian mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu, mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi. Kemudian berhak juga pindah ke program pendidikan pada jalur dan satu pendidikan lain yang setara. Kemudian menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan dan batas waktu yang ditetapkan. Nah, setiap peserta didik juga memiliki kewajiban, yaitu menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan, kemudian ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya kita bicara ya sesuai dengan tujuan kita tadi. Kita juga akan bicara pada kesempatan kali ini yaitu tentang kewarganegaraan atau pewarganegaraan ya. Kita bicara tentang warga negara, kewarganegaraan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa bicara kewarganegaraan Indonesia, negara Indonesia mengatur melalui Undang-Undang 45 ya tentang warga negara dan penduduk, terutama pada pasal 26. Satu, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 3, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang ya. Nah, Undang-Undang 45 pasal 26 ya merupakan rujukan peraturan perundang-undangannya kemudian melahirkan peraturan perundang-undang yang mengatur masalah kewarganegaraan. Jadi Undang-Undang kewarganegaraan itu turunnya dari Undang-Undang 45 terutama pasal 26 ya. Nah, satu, ya sudah banyak undang-undang ya turunannya yang bicara tentang undang-undang tentang kewarganegaraan. Nah, berdasarkan kronologis di atas menggambarkan bahwa undang-undang ya tentang kewarganegaraan Indonesia, maka yang disebut warga negara Indonesia menurut undang-undang itu adalah
Satu, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Nah, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Kemudian yang kelima, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Kemudian anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Ketujuh, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Kedelapan, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan atau belum kawin. Nah, kesembilan, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. 10, anak yang baru lahir dan ditemukan di wilayah Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. 11, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. 12, anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. 13, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. 14, anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. 15, anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Nah, cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, ya, berdasarkan undang-undang tentang kewarganegaraan, maka permohonan kewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, berusia 18 tahun atau sudah kawin menikah. Kemudian pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia, paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Kemudian sehat jasmani rohani, kemudian dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak pernah jatuh pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap, kemudian membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Nah, kemudian setelah memenuhi persyaratan tersebut, menurut undang-undang, permohonan harus memahami prosedur pengajuan sebagai berikut. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermatai cukup kepada Presiden melalui Menteri, dalam ini Menteri Hukum dan HAM. Berkas permohonan kemudian disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk Menteri yang bertugas menangani masalah kewarganegaraan. Menteri menuliskan permohonan sebagaimana dimaksud disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu 3 bulan terhitung sejak permohonan diterima. Pemohon akan dikenakan biaya kewarganegaraan yang besarnya ditentukan melalui peraturan pemerintah. Presiden berwenang mengabulkan atau menolak permohonan kewarganegaraan. Pengabulan permohonan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan Presiden paling lambat 3 bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan Presiden ditetapkan. Nah, jika permohonan tidak dikabulkan, maka penolakan harus disertai dengan alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Keputusan Presiden mengenai pengabulan permohonan berlaku efektif terhitung sejak tanggal permohonan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Sumpah dilakukan paling lambat 3 bulan sejak keputusan Presiden dikirim kepada pemohon. Jika setelah dipanggil secara tertulis oleh pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka keputusan Presiden tersebut batal demi hukum. Seandainya pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian pejabat, maka dapat dilakukan di hadapan pejabat lain yang ditunjuk Menteri menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri paling lambat 14 hari
terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah. Nah, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah. Nah, pada pasal 19, 20, 21 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 mengatur bagi orang asing yang mendapatkan kewarganegaraan dengan cara sebagai berikut. 1. Perkawinan. Seperti warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat. Tapi yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut dan tidak menjadi penyebab kewarganegaraan ganda atau biparti. Kemudian berjasa pada negara seperti orang asing dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas dasar pertimbangan kepentingan negara, asalkan bersangkutan dengan diberikannya kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Kemudian ikut orang tua seperti ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya anak di bawah usia 18 tahun atau belum kawin berkewarganegaraan Republik Indonesia. 4. Pengangkatan anak seperti anak warga negara asing belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah oleh warga negara Indonesia, maka anak tersebut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, kehilangan kewarganegaraan Indonesia kehilangan sebagaimana diatur dalam pasal 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9 dan 30 Undang-Undang tentang kewarganegaraan hilang disebabkan jika bersangkutan 1. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, 2. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan orang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu, 3. dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden atas permohonannya sendiri yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, menikah, bertempat tinggal di luar negeri dan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Nah, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden kecuali mereka mengikuti program pendidikan negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer. 5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan undang hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. 6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya atau bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya itu tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir. Dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerja meliputi tempat tinggal bersangkutan, pada perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahu secara tulis kepada yang bersangkutan sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. 10. Perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan lelaki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suaminya sebagai akibat perkawinan tersebut. Nah, jika bersangkutan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia, maka setelah 3 tahun sejak tanggal perkawinannya dapat mengajukan surat pernyataan keinginan kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayah meliputi tempat tinggal dengan catatan tidak menjadi pejabat kewarganegaraan ganda. Laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Jika bersangkutan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia, maka setelah 3 tahun sejak tanggal perkawinannya dapat mengajukan surat pernyataan keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayah meliputi tempat tinggal dengan catatan tidak menjadi pejabat kewarganegaraan ganda. Kemudian kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangan status kewarganegaraan dari istri atau suami. Nah, setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan tidak benar atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang dinyatakan batal kewarganegaraannya. Nah, kehilangan kewarganegaraan Indonesia yang tidak menyebabkan kehilangan kewarganegaraan bagi orang yang memiliki hubungan hukum dengan bersangkutan seperti seorang ayah atau ibu. Hilang kewarganegaraan Indonesia tidak serta-merta berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibu sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin, dengan catatan bersangkutan tidak menjadi penyebab berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Jika terjadi, maka anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaranya setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Nah, azas-azas kewarganegaraan yang
dipergunakan dalam undang-undang tentang kewarganegaraan Indonesia ada sebagai berikut. 1. Azas ius sanguinis, yaitu azas yang menentukan kewarganegaraan seorang berdasarkan keturunan bukan negara tempat kelahiran. Azas ius soli, secara terbatas, itu azas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahiran yang diperuntukkan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan diatur dalam undang-undang. 3. Azas kewarganegaraan tunggal, yaitu azas yang menentukan status kewarganegaraan bagi setiap orang. 4. Azas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu azas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan diatur dalam undang-undang. Nah, pada prinsipnya undang-undang kewarganegaraan tidak mengendaki adanya kewarganegaraan ganda, bipatrid, atau tanpa kewarganegaraan, apatrid. Nah, ada pengecualian pada anak belum berusia 18 tahun atau belum nikah, bukan berarti memperbolehkan yang bersangkutan ganda, tetapi ganda terbatas sampai yang bersangkutan sudah dianggap dewasa untuk menentukan pilihannya. Nah, dewasa di sini indikatornya sudah berusia 18 tahun. Nah, juga diatur mengenai berbagai macam visa ya. Jika orang ya visa ya, jenis visa tentang keimigrasian, bahwa dalam pasal 34 visa terdiri 4 jenis, yaitu visa diplomatik, dinas kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Nah, visa diplomatik diberikan kepada warga negara asing yang diberi tugas sebagai diplomat. Mereka harus memiliki paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sebagai diplomatik. Visa dinas diberikan kepada warga negara asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional. Nah, pemberian visa diplomatik dan visa dinas merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di perwakilan Republik Indonesia. Visa kunjungan diberikan pada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Visa tinggal terbatas diberikan kepada warga negara asing seperti rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas, atau dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, zona ekonomi eksklusif Indonesia yang memiliki kewenangan memberikan visa terbatas adalah Menteri. Baik, inilah materi kita pada pertemuan kita kali ini, di mana kita sudah sampai kepada materi yang kelima untuk pertemuan yang ke-6 tentunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini di materi kuliah yang kelima pada pertemuan ke-6 ini mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dan juga tentang kewarganegaraan Indonesia dapat dipahami sehingga bisa menjawab tugasnya, yaitu kembali mencoba memilih salah satu dari 7 pembelajaran ini untuk dijelaskan hasil dari pemahamannya dengan menggunakan bahasanya sendiri, bahasa pemahamannya sendiri. Baik, terima kasih. Ketemu lagi kita di pertemuan yang akan datang, tentunya pada materi kuliah yang ke-6 untuk pertemuan yang ke-7. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.